Wah wah wah, mantap betul ini. Erick Thohir punya rencana gila dengan timnas Indonesia. Kira-kira apa itu? Alhamdulillah, Victor Dethan petik pelajaran usai bela timnas Indonesia di Piala AFF 2024. Ini dia pelajaran yang bisa dipetik oleh Victor Dethan. Fans Garuda harus dengarkan ini, yang pasti bisa bikin kalian bangga mendengarnya. Wah wah wah, Shin Tae-yong pantau pertandingan Liga 1 Indonesia. Kira-kira ada apa ini? Nah, ini baru super top Marco Top. Tiba-tiba pemain dari Bundesliga terang-terangan ingin bela timnas Indonesia. Siapakah dia? Yuk saksikan beritanya hingga selesai. Mohon subscribe channel Timnasku Indonesia agar tidak ketinggalan informasi Timnas Indonesia. Victor Dethan petik pelajaran usai bela timnas Indonesia. Victor Dethan mencatatkan pengalaman berharga yang tak akan terlupakan saat membela timnas Indonesia di Piala AFF 2024. Pemain muda berusia 20 tahun ini menunjukkan perkembangan dan potensi besar di bawah asuhan pelatih Shin Tae-yong. Bagi Dethan, turnamen ini bukan sekadar ajang kompetisi, melainkan ruang belajar yang memperkaya pengetahuannya tentang dunia sepak bola profesional. Sebagai pemain berdarah Kanada, Dethan mengakui bahwa metode dan strategi yang diterapkan Shin Tae-yong sangat berbeda dengan pelatih lain yang pernah ia temui. Saya belajar banyak tentang taktik dan strategi yang berbeda. Semua pelatih memiliki pendekatan masing-masing dan itu membuka wawasan saya sebagai pemain muda, ujarnya usai laga di Stadion Pakansari, Bogor. Dethan mendapat kesempatan bermain di 4 pertandingan fase grup sebagai pemain pengganti. Meski belum menjadi starter, kehadirannya memberikan warna baru bagi lini tengah Garuda. Aksinya yang paling menonjol terlihat saat Indonesia menghadapi Vietnam. Di babak pertama, timnas kesulitan menciptakan peluang, namun segalanya mulai berubah ketika Dethan masuk di babak kedua. Ia membawa energi dan kreativitas yang membuat permainan Indonesia lebih cair dan agresif. Salah satu momen penting adalah ketika Dethan melepaskan tembakan akurat yang memaksa kiper Vietnam, Philip Nguyen, melakukan penyelamatan gemilang. Statistik menunjukkan bahwa ia berhasil melakukan 1 dribble sukses, 4 operan akurat dari 8 percobaan, serta memenangkan 2 dari 3 duel darat. Meski sempat kehilangan bola 5 kali, kehadiran Dethan jelas memberikan dampak positif bagi tim. Kelebihan Dethan terletak pada kemampuannya mengatur umpan, membaca pergerakan lawan, dan agresivitas dalam pressing. Ia memiliki daya jelajah yang luas dan visi bermain yang menjanjikan. Namun, masih ada beberapa aspek yang perlu ia tingkatkan, seperti ketenangan dalam menguasai bola dan penyelesaian akhir di kotak penalti. Meski begitu, performa Dethan mengisyaratkan bahwa masa depan lini tengah timnas Indonesia berada di tangan yang tepat. Dengan bimbingan yang tepat dan pengalaman yang terus bertambah, bukan tidak mungkin ia akan menjadi andalan di Piala AFF mendatang. Bagaimana menurut kalian tentang performa Victor Dethan di Piala AFF 2024? Apakah menurut kalian Dethan sudah layak menjadi starter? Atau ada hal lain yang perlu ia tingkatkan? Yuk, tulis pendapat kalian di kolom komentar. Jangan ragu untuk memberikan pandangan atau kritik membangun untuk mendukung perkembangan bakat muda ini. Erick Thohir punya proyek gila bersama timnas Indonesia. Impian besar tengah digulirkan di persepakbolaan Indonesia, proyek pemain naturalisasi Indonesia untuk timnas Indonesia lolos Piala Dunia dan Olimpiade. Ambisi ini bukan sekadar angan-angan, melainkan sebuah proyek yang tengah digarap serius dengan melibatkan kekuatan para pemain diaspora Indonesia yang tersebar di berbagai belahan dunia. Ketua Umum PSSI Erick Thohir mengungkapkan optimismenya terkait proyek ambisius ini dan bagaimana hal tersebut menarik minat para pemain keturunan Indonesia yang bermain di Eropa. Kita beruntung banyak diaspora kita yang tinggal di luar negeri percaya pada proyek ini, ujar Erick Thohir dilansir dari Reuters.
Pernyataan ini menegaskan bahwa PSSI berhasil meyakinkan para pemain diaspora untuk bergabung dan berkontribusi bagi timnas Indonesia. Kepercayaan ini menjadi modal penting dalam mewujudkan target-target yang telah dicanangkan. Lebih lanjut, Erick Thohir menegaskan fokus utama dari proyek ini. Kami ingin lolos ke Piala Dunia. Kami ingin lolos ke Olimpiade. Inilah sebabnya semua pemain yang bermain di Eropa percaya pada program ini, katanya menambahkan. Dua ajang olahraga terbesar di dunia, Piala Dunia dan Olimpiade, menjadi target utama yang ingin dicapai timnas Indonesia. Keikutsertaan di ajang-ajang prestisius ini tentu akan membawa dampak positif yang besar bagi perkembangan sepak bola Indonesia. Salah satu faktor yang membuat para pemain diaspora tertarik untuk bergabung adalah ikatan emosional dengan tanah leluhur. Erick Thohir menjelaskan mereka ingin kembali ke akar mereka karena ini adalah hal yang sentimental bagi mama, papa, nenek, dan kakek, tuturnya. Bagi banyak pemain diaspora, membela timnas Indonesia bukan hanya sekadar urusan profesionalisme, tetapi juga sebuah panggilan hati untuk mewakili identitas dan warisan keluarga mereka. Ikatan emosional ini menjadi kekuatan pendorong yang luar biasa. Para pemain diaspora tidak hanya membawa kemampuan teknis dan taktik yang mumpuni, tetapi juga semangat dan kebanggaan untuk membela merah putih. Hal ini tentu akan memberikan dampak positif bagi mentalitas dan performa tim secara keseluruhan. Erick Thohir juga menambahkan, ini adalah sesuatu yang saya bawa kepada mereka, sebuah program yang bagus dan sebuah mimpi yang ingin kami wujudkan, imbuhnya. PSSI di bawah kepemimpinan Erick Thohir telah menyiapkan program yang terstruktur dan berkelanjutan untuk mewujudkan mimpi lolos ke Piala Dunia dan Olimpiade. Program ini mencakup berbagai aspek, mulai dari pembinaan usia muda, peningkatan kualitas liga domestik, hingga pemanggilan dan pemusatan latihan timnas. Kehadiran pemain diaspora di timnas Indonesia memberikan warna baru dan meningkatkan kualitas tim secara signifikan. Mereka membawa pengalaman dan pengetahuan yang didapat dari kompetisi di Eropa yang tentu akan sangat bermanfaat bagi perkembangan sepak bola Indonesia. Kombinasi antara pemain lokal dan diaspora menciptakan sinergi yang kuat dan menghasilkan performa yang lebih kompetitif. Ambisi lolos ke Piala Dunia dan Olimpiade bukan hanya mimpi bagi PSSI dan para pemain, tetapi juga mimpi seluruh masyarakat Indonesia. Keberhasilan di ajang-ajang tersebut akan membawa kebanggaan dan mengangkat citra Indonesia di mata dunia. Bagaimana menurut kalian tentang proyek ambisius Erick Thohir ini? Apakah langkah ini bisa menjadi kunci keberhasilan timnas Indonesia di masa depan? Tulis pendapat kalian di kolom komentar dan mari kita dukung bersama timnas Garuda menuju panggung dunia. Shin Tae-yong pantau pemain di laga Bali United lawan Persebaya. Shin Tae-yong kembali membuat gebrakan di Liga 1. Dalam laga sengit antara Bali United dan Persebaya Surabaya, Sabtu malam 28 Desember 2024. Pelatih timnas Indonesia ini terlihat memantau langsung jalannya pertandingan dari tribun Stadion Kapten Iwayan Dipta. Kehadiran Shin di tribun tentu bukan tanpa alasan. 4 pemain dari kedua tim disebut-sebut masuk radar sang pelatih sebagai kandidat untuk memperkuat timnas Indonesia di ajang kualifikasi Piala Dunia 2026. Kabar ini langsung menarik perhatian pecinta sepak bola tanah air. Pasalnya, laga tersebut menjadi panggung unjuk gigi bagi sejumlah pemain yang tampil impresif di Liga 1. Pengamat sepak bola Roni Pangemanan mengungkapkan bahwa Shin Tae-yong kemungkinan besar sedang mencari tambahan kekuatan di sektor-sektor tertentu yang dinilai masih memerlukan pembenahan. Hal ini tentu menjadi kabar baik bagi timnas Indonesia yang terus berupaya meningkatkan kualitas permainan demi meraih tiket ke Piala Dunia. Salah satu nama yang paling disorot adalah Hernando Ari, kiper andalan Persebaya Surabaya. Setelah sempat absen akibat cedera bahu, Hernando kembali tampil solid meskipun Persebaya harus menelan kekalahan 0-2 dari Bali United. Dalam 10 pertandingan Liga 1 musim ini, Hernando hanya kebobolan 8 kali. Performa apiknya di bawah Mister Gawang membuatnya tetap menjadi salah satu kandidat kuat untuk dipanggil kembali ke skuad Garuda. Tak hanya Hernando, Malik Rizaldi juga menjadi sorotan. Meski sempat menepi karena cedera, Malik telah mengemas 3 gol dan 4 assist dalam 12 pertandingan bersama Persebaya.
Winger kanan ini terus menunjukkan perkembangan yang menjanjikan dan berpeluang besar untuk kembali memperkuat timnas pada Maret 2025 mendatang. Di lini pertahanan, nama Kadek Arel mencuat sebagai salah satu pemain muda berbakat yang dipantau langsung oleh Shin Tae-yong. Bek berusia 18 tahun ini tampil solid dalam pertandingan melawan Persebaya, berduet dengan Elias Dolah di lini belakang Bali United. Performanya yang konsisten membuat Kadek semakin matang dan berpotensi menjadi tulang punggung pertahanan Indonesia di masa depan. Sementara itu, Irfan Jaya tak ketinggalan mencuri perhatian. Pemain yang pernah menjadi pahlawan lolosnya Indonesia ke Piala Asia 2023 ini kembali menunjukkan kualitasnya dengan mencetak gol di laga tersebut. Setelah 2,5 tahun tidak dipanggil ke timnas, Irfan tampaknya mulai kembali menarik perhatian Shin Tae-yong. Langkah Shin Tae-yong memantau langsung pemain Liga 1 ini jelas menunjukkan bahwa proses seleksi pemain tidak hanya bergantung pada nama besar, tetapi juga performa aktual di lapangan. Pendekatan ini diharapkan mampu melahirkan skuad timnas yang lebih kompetitif dan solid untuk menghadapi tantangan besar di kualifikasi Piala Dunia 2026. Bagaimana menurut kamu? Apakah keempat pemain ini layak untuk dipanggil timnas? Atau ada nama lain yang menurut kamu pantas masuk radar Shin Tae-yong? Tulis pendapatmu di kolom komentar dan mari kita dukung Garuda menuju panggung dunia. Malaysia malu usai pemain Inggris akui keturunan tanah Melayu. Timnas Malaysia kembali mendapat tamparan keras setelah salah satu pemain yang diisukan memiliki darah keturunan Melayu justru menolak membela Harimau Malaya. Nama pemain yang tengah mencuri perhatian adalah Josh Brownhill, gelandang Burnley FC, yang saat ini berkompetisi di Championship kasta kedua Liga Inggris. Beberapa waktu lalu, jagat media sosial Malaysia, terutama di platform X (dulu Twitter), ramai dengan spekulasi bahwa Brownhill memiliki darah keturunan Malaysia. Para fans Harimau Malaya seakan mendapat angin segar dengan kabar ini, berharap Brownhill bisa memperkuat lini tengah timnas Malaysia dengan pengalaman berkompetisi di level Eropa. Namun, harapan itu sirna dalam sekejap. Melalui akun Instagram pribadinya, Brownhill secara tegas membantah memiliki garis keturunan Malaysia. Hanya ingin meluruskan situasi dan beberapa rumor yang beredar. Sayangnya satu-satunya kewarganegaraan saya adalah Inggris dan saya bukan orang Malaysia seperti yang dipikirkan beberapa orang, tulisnya. Pernyataan ini langsung menyebar luas dan menjadi bahan diskusi di kalangan penggemar sepak bola Asia Tenggara. Penolakan Brownhill bukan yang pertama kali dialami Malaysia. Sebelumnya, Harimau Malaya juga mendapat penolakan dari Isa Hayden, pemain Newcastle United. Isu yang beredar menyebut Hayden memiliki garis keturunan Melayu, tetapi pemain berusia 29 tahun itu akhirnya memilih membela Jamaika, negara yang memang memiliki ikatan darah dengannya. Kejadian ini menjadi pengingat bahwa merayu pemain keturunan untuk membela tim nasional bukanlah hal yang mudah. Prosesnya panjang dan memerlukan pendekatan personal serta riset mendalam. Disinilah timnas Indonesia tampak lebih unggul dibanding Malaysia. Di bawah kepemimpinan Erick Thohir dan Shin Tae-yong, PSSI telah berhasil menaturalisasi lebih dari 10 pemain keturunan yang kini memperkuat Garuda. Nama-nama seperti Jordi Amat, Shaina Patinama, dan Ivar Jenner kini menjadi tulang punggung timnas Indonesia. Tak berhenti di situ, PSSI juga tengah memproses perpindahan kewarganegaraan 3 pemain lain, yaitu Ole Romani, Tim Gibbons, dan Dion Marks. Kesuksesan ini menunjukkan bahwa pendekatan yang terstruktur dan profesional menjadi kunci dalam merekrut pemain diaspora. Bagi para fans Garuda, kisah ini menjadi bukti bahwa proyek naturalisasi Indonesia jauh lebih terarah dan menjanjikan dibanding rival-rivalnya di Asia Tenggara. Namun, perjuangan belum usai. Perjalanan menuju Piala Dunia 2026 dan Olimpiade masih panjang, dan dukungan dari seluruh elemen masyarakat menjadi faktor penting. Bagaimana menurut kalian, apakah Indonesia bisa terus unggul dalam perekrutan pemain keturunan dan melangkah lebih jauh di kancah internasional? Tulis pendapat kalian di kolom komentar. Leicester City datangkan Kevin Dix.
Leicester City tampaknya sedang mempertimbangkan langkah mengejutkan di bursa transfer musim dingin kali ini. Nama bek tangguh timnas Indonesia, Kevin Dix, masuk dalam daftar pemain yang disarankan untuk direkrut oleh The Foxes. Kabar ini sontak membuat heboh jagat sepak bola Indonesia dan membuka peluang besar bagi Kevin Dix untuk meniti karier di salah satu liga terbaik dunia, Premier League. Kevin Dix, pemain keturunan Indonesia Belanda yang kini bermain untuk FC Copenhagen, disebut-sebut tengah berada di ambang pintu keluar klub tersebut. Menurut pernyataan Direktur Olahraga FC Copenhagen, Sune Smith Nielsen, klub merasa Kevin layak mencari pengalaman baru. Meskipun Kevin masih memiliki sisa kontrak dengan klub, peluang untuk hengkang ke tim lain sangat terbuka lebar. Leicester City yang baru saja berjuang untuk kembali ke Premier League disebut sebagai salah satu klub yang berpotensi merekrut Kevin. Salah satu akun fanbase Leicester di media sosial X @BlueTintench merilis daftar 6 pemain yang diyakini bisa memperkuat The Foxes dan nama Kevin Dix termasuk dalam daftar tersebut. Selain Kevin, 5 pemain lainnya yang diusulkan adalah Andreas Kof Olsen dalam kurung, Club Brugge, Olivier Boschagli dalam kurung, PSV Eindhoven, Eduardo Quaresma dalam kurung Sporting CP, Ernest Nuamah dalam kurung Lyon, dan Malik Fofana dalam kurung Lyon. Jika benar Kevin Dix bergabung dengan Leicester City, ini akan menjadi langkah besar bagi dirinya dan timnas Indonesia. Bermain di Premier League akan memberikan Kevin kesempatan untuk mengasah kemampuan dengan menghadapi pemain-pemain top seperti Erling Haaland, Marcus Rashford, dan Bukayo Saka. Pengalaman ini tentunya akan menjadi aset berharga bagi timnas Indonesia dalam menghadapi laga-laga internasional. Namun, Leicester City bukan satu-satunya klub yang meminati Kevin Dix. Borussia Mönchengladbach, klub Bundesliga Jerman, juga dikabarkan telah memantau Kevin sejak awal musim. Sayangnya, transfer tersebut sempat terhambat oleh masalah harga. Kini Mönchengladbach kembali membuka peluang untuk menggait Kevin di bursa transfer ini. Kisah ini menjadi pengingat bagi fans Garuda bahwa membawa pemain keturunan untuk membela timnas Indonesia bukanlah hal yang mudah. Dibutuhkan proses panjang dan kesabaran karena banyak pemain keturunan yang menjadi incaran klub-klub besar Eropa. Jika Leicester City benar-benar bergerak cepat dan mengamankan tanda tangan Kevin Dix, maka ini akan menjadi kebanggaan tersendiri bagi Indonesia. Bagaimana menurut kalian, apakah Kevin Dix cocok bermain di Premier League bersama Leicester City? Atau lebih baik bergabung dengan Borussia Mönchengladbach di Jerman? Tulis pendapatmu di kolom komentar dan dukung terus para pemain Indonesia yang berjuang di kancah internasional. Pemain dari Bundesliga terang-terangan ingin bela timnas Indonesia. Daniel Klein, kiper muda yang kini membela FC Augsburg di Bundesliga, tiba-tiba menghebohkan jagat sepak bola Indonesia. Sosok berusia 23 tahun ini dikabarkan menunjukkan ketertarikannya untuk bergabung dengan timnas Indonesia. Kabar ini sontak membuat banyak pecinta sepak bola Indonesia antusias dan bertanya-tanya, apakah mungkin Bundesliga akan menyumbangkan pemainnya ke skuad Garuda? Daniel Klein memang bukan nama asing bagi mereka yang mengikuti sepak bola Jerman. Meski belum banyak mendapatkan menit bermain di tim utama Augsburg, kiprah Klein bersama tim junior Jerman cukup mengesankan. Dengan tinggi badan 191 cm, Klein dikenal sebagai kiper tangguh yang memiliki refleks cepat dan kemampuan membaca permainan yang baik. Indikasi ketertarikan Klein untuk membela timnas Indonesia mulai terlihat dari bio Instagramnya yang mencantumkan inisial Belanda dan Indonesia. Langkah kecil ini memicu spekulasi besar di kalangan penggemar. Apalagi, Klein juga sempat memberikan pernyataan langsung bahwa ia membuka peluang untuk bermain bagi timnas Indonesia. Kabar ini sejalan dengan upaya PSSI yang terus mencari pemain keturunan Indonesia di luar negeri. Program naturalisasi yang telah berjalan sukses sebelumnya seperti Saine Patinama dan Sandy Walsh tampaknya akan berlanjut dengan target baru seperti Klein. Jika benar Klein bergabung, ini akan menjadi tambahan kekuatan besar bagi lini pertahanan Garuda, terutama di sektor penjaga gawang. Sejumlah keuntungan jelas bisa didapatkan timnas Indonesia jika Klein benar-benar bergabung. Pertama, usia muda Klein memungkinkan PSSI untuk membangun proyek jangka panjang.
Kedua, pengalaman Klein bermain di Bundesliga, salah satu liga terbaik di dunia, tentu akan meningkatkan kualitas dan mental para pemain lokal. Selain itu, Klein juga memiliki keunggulan dalam situasi bola udara dan duel 1 lawan 1, yang kerap menjadi titik lemah pertahanan Indonesia. Dengan tinggi badannya, ia mampu menguasai kotak penalti dan memberikan rasa aman bagi lini belakang. Namun, pertanyaan besar masih menggantung. Apakah PSSI mampu meyakinkan Klein untuk beralih membela Indonesia? Bagaimana peluang Klein untuk bersaing dengan kiper-kiper berbakat seperti Hernando Ari atau Nadeo Argawinata? Kedatangan Klein ke timnas Indonesia jelas akan menimbulkan pro dan kontra. Ada yang mendukung penuh langkah ini, tetapi tak sedikit yang merasa bahwa PSSI seharusnya lebih fokus pada pengembangan kiper lokal. Bagaimana menurut kalian, apakah naturalisasi Daniel Klein adalah langkah yang tepat untuk timnas Indonesia? Apakah ini akan membawa dampak positif bagi sepak bola Indonesia di masa depan? Yuk, tulis pendapat kalian di kolom komentar dan mari kita diskusikan bersama. Sportcaster berikan pesan mengejutkan ke pundit sepak bola. Kancah sepak bola Indonesia kembali memanas, namun kali ini bukan soal pertandingan di lapangan, melainkan perdebatan sengit di luar lapangan antara sportcaster ternama Tio Nugroho dan pundit kontroversial Coach Justin. Dalam siaran terbarunya, Tio Nugroho memberikan pesan tajam yang mengejutkan banyak pecinta sepak bola tanah air. Buat pengamat sepak bola yang pelin-pelan, jangan hanya mementingkan cuan. Pakai akal sehatmu dan berikan edukasi yang positif kepada pecinta sepak bola Indonesia, ujar Tio dengan nada tegas. Pernyataan ini langsung mengarah pada kebiasaan sejumlah pundit yang kerap melontarkan kritik pedas tanpa filter, terutama saat pemain timnas Indonesia tampil kurang maksimal. Tio menekankan pentingnya menjaga etika dan memberikan kritik yang membangun. Kita jangan menghina atau mencaci pemain kalau berbuat salah, padahal kita sendiri yang bodoh. Jadi berikanlah edukasi yang positif untuk pecinta sepak bola Indonesia, lanjutnya. Pernyataan ini jelas merujuk pada Coach Justin yang dikenal sering mengomentari pertandingan timnas Indonesia dengan kata-kata keras dan sarkastik di kanal YouTube miliknya. Puncaknya terjadi saat pertandingan Indonesia melawan Vietnam di Piala AFF 2024. Dalam laga tersebut, Coach Justin tanpa ragu melontarkan komentar tajam yang dianggap sebagian pihak sebagai penghinaan terhadap pemain muda, Arkan Kaka. Banyak yang menilai komentar seperti ini dapat memengaruhi mental pemain dan menurunkan performa mereka di lapangan. Namun Tio Nugroho menegaskan bahwa perbedaan pendapat adalah hal yang wajar, asalkan disampaikan dengan cara yang cerdas dan berkelas. Beda pendapat itu boleh, tapi gunakan akal sehat dan berikan opini yang berkelas. Itu dari gue, tambahnya. Tak hanya menyentil para pundit, Tio juga menyuarakan dukungannya untuk pelatih timnas Indonesia, Shin Tae-yong. Menurutnya, pelatih asal Korea Selatan ini sudah membawa perubahan besar dalam sepak bola Indonesia dan layak mendapatkan kesempatan hingga kualifikasi Piala Dunia 2026. Berikan keleluasaan untuk Shin Tae-yong karena dia sudah memberikan yang terbaik. Baru kali ini kita punya timnas Indonesia yang maju, tegas Tio. Pesan Tio Nugroho ini seolah menjadi tamparan bagi para pundit dan pengamat yang lebih mementingkan sensasi daripada kontribusi positif. Tio mengajak seluruh pecinta sepak bola Indonesia untuk bersatu mendukung timnas dan menjadikan kritik sebagai sarana membangun, bukan meruntuhkan semangat pemain. Bagaimana menurut kalian? Apakah kritik tajam memang diperlukan untuk membakar semangat pemain atau justru merugikan mental mereka? Tulis pendapat kalian di kolom komentar.